Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih hidup. Kali ini kita akan ngomongin tentang dinar dirham. Ada sebagian rekan kita yang menyatakan bahwa uang yang syar'i adalah dinar dirham emas perak. Ada dua hadis yang biasanya mereka jadikan sebagai pembenaran. Hadis yang pertama, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wa dirham. Akan datang suatu masa di antara manusia nggak akan ada yang bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Hadis pertama tuh. Nah, kemudian hadis kedua, ya'ti 'alan nas zamanun man lam yakun ma'ahu asfar wala abyad lam yatahanna bil 'aish. Akan tiba suatu masa di kalangan manusia nggak akan ada harganya atau nggak akan bisa dijadikan sumber nafkah kecuali kuning dan putih. Terjemahannya begitu. Itu yang dijadikan dalil biasanya yang katanya dinar dirham itu uang yang syar'i katanya. Nah, ketika kita cek di takhrij hadis, silahkan dicek sendiri. Ternyata hadis ini dhaif atau lemah. La yasihhu. Ada yang menyatakan begitu, nggak sah. Dua hadis tersebut ternyata lemah. Nah, kemudian ketika saya cek hadis terkait, ketemulah hadis sahih. Sahih Bukhari lagi, itu ya. Haddatsani Yahya bin Yusuf akhbarana Abu Bakar an Abi Hasin an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifa wal khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yardo. Artinya, celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak pakaian sutra kasar, celakalah budak khomisoh, campuran sutra. Jika diberi, ia akan ridho, dan jika tidak diberi, maka dia tidak akan ridho. Ini yang Sahih Bukhari. Ternyata ketika dicek di makna hadisnya, ya yang dimaksud adalah mal atau harta. Ya, celaka budak harta. Gitu kan? Nah, kemudian untuk dua hadis dhaif yang di depan tadi, karena saya nggak punya kitab kajian khusus dhaif ya, ini saya ceknya di islamweb.org. Silahkan nanti dicek juga gitu ya. Ternyata maknanya adalah mal atau yang diiktibarkan dengan mal atau sesuatu yang bisa menghadirkan mal. Mal itu harta. Ternyata dinar dirham yang dimaksud di hadis dhaif tersebut adalah harta atau sesuatu yang bisa menyebabkan hadirnya harta. Jadi kesimpulannya adalah ketika mau diterjemahkan mentah-mentah, maka yang harus kita percaya adalah hadis sahih yang menyatakan jangan sampai kamu menjadi budak dinar dan dirham. Caranya kan gampang, jangan sampai kamu punya dinar dan dirham. Itu kalau diterjemahkan mentah-mentah. Kalau diterjemahkan menurut ulama terdahulu, ternyata maksudnya adalah harta. Jangan sampai kita jadi budak harta. Nggak akan ada yang berharga suatu saat nanti kecuali harta. Itu pun bisa jadi positif, bisa jadi negatif, bisa jadi sindiran gitu ya. Jadi singkat cerita, nggak ada dalil yang secara lugas menyatakan bahwa uang yang syar'i adalah dinar dirham. Bahkan hadis sahih menyatakan hati-hati. Celakalah budak dinar dirham. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.